Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi sahabat planter kelapa sawit dimanapun Anda berada. Selamat datang di Latif Ida Channel. Salam pertanian. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis pupuk pembesar buah sawit. Ada beberapa pupuk yang berfungsi dan berperan aktif dalam pembesaran atau membentuk pembesaran buah kelapa sawit. Apa saja pupuknya? Kita bahas yang pertama. Yang pertama itu adalah pupuk urea atau pupuk ZA atau pupuk Nitrea seperti ini. Ya, ini adalah salah satu pupuk jenis N atau urea atau lainnya seperti Nitrea atau ZA atau disebut adalah pupuk AC, amonium klorid. Dan sekarang kita bahas pupuk yang pertama dulu, pupuk urea. Pupuk urea berperan untuk membangun dedaunan kelapa sawit. Kemudian peran yang kedua membentuk hijau daun tanaman kelapa sawit. Ini akan menjadi hijau daun yang ketika pupuk urea kita aplikasikan ke tanaman ini. Kemudian sifat dari pupuk urea, reaksinya itu sangat cepat. Jadi tanaman kelapa sawit yang kekurangan unsur hara nitrogen, ketika tanaman diberikan pupuk urea, maka tanaman akan cepat sembuh atau akan cepat kembali menghijau dedauannya. Dan pupuk urea adalah pupuk yang paling banyak dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit. Sifat pupuk urea yang lain, urea ini sedikit mengasamkan tanah, jadi berbeda dengan pupuk ZA. Kalau pupuk ZA ini sifat mengasamkan tanah lebih tinggi dibandingkan dengan pupuk urea. Jadi salah satu pupuk yang berperan sebagai pembesar buah adalah pupuk yang pertama adalah pupuk urea. Kemudian pupuk yang kedua adalah pupuk RP seperti ini atau TSP atau Vertipos atau SP36. Nah, ketiga pupuk ini berperan dalam persediaan unsur hara fosfat. Nah, reaksinya pupuk ini terutama RP itu sangat lambat. Kemudian SP36 sedikit cepat dan pupuk TSP lebih cepat. Peran utama dalam tanaman unsur hara fosfat yang di dalam pupuk RP SP36 TSP itu merangsang perkembangan perakaran dan merangsang tumbuhnya atau mengeluarkan calon-calon biji tanaman kelapa sawit yang ada di samping saya ini. Buahnya ini atau calon buahnya itu, calon biji-biji itu tandan kelapa sawit itu merangsang dan berkembangan itu adalah unsur fosfat yang ada di pupuk TSP, RP atau SP36. Pupuk ini dibutuhkan kelapa sawit tidak terlalu banyak ya. Yang banyak itu pupuk urea. Kalau pupuk TSP itu dibutuhkan lebih sedikit. Selanjutnya pupuk yang berperan sebagai pembesar buah tanaman kelapa sawit adalah pupuk KCl. Pupuk KCl mengandung unsur hara utama itu adalah kalium. Kadar kalium adalah pupuk KCl itu mencapai 60%. Nah, peran dari pupuk kalium di dalam tanaman kelapa sawit ini adalah untuk memacu untuk kadar lemak dan membantu dari buah tanaman kelapa sawit. Selanjutnya meningkatkan rendemen minyak. Artinya kadar minyak akan menjadi lebih tinggi dan perkembangannya akan lebih cepat ketika pasokan unsur hara kalium kita penuhi sesuai yang dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit. Ini selanjutnya peran dari pupuk kalium selain untuk pembesar buah, dan dia juga meningkatkan imunitas daya tahan tanaman kelapa sawit. Ini pada serangan hama dan penyakit, terutama penyakit yang disebabkan oleh jamur.
Jadi sebenarnya yang paling berperan untuk pembesaran buah tanaman kelapa sawit adalah unsur hara kalium. Tetapi harus diingat dan harus kita pahami bahwa unsur hara yang kita aplikasikan ke dalam tanaman kelapa sawit ini, yang terutama unsur hara mikro itu adalah nitrogen, terus fosfat dan kalium. Ketiga unsur hara ini sekedarnya dia tidak bekerja sendiri-sendiri. Artinya dia bekerja sama secara sinergis untuk meningkatkan kesehatan dan produktivitas pada tanaman kelapa sawit. Andai kata pupuk kalium dalam pembesar dan pembentuk minyak kita berikan jumlah yang cukup, dan unsur hara fosfat kita berikan dengan jumlah sedikit, atau kebutuhannya unsur fosfat pada tanaman kelapa sawit ini tidak dipenuhi, otomatis produksinya tidak akan tinggi. Kenapa? Karena ketiga unsur hara yang saya sebutkan tadi itu bekerjanya bersama-sama atau secara sinergis atau saling menguatkan. Atau ketika unsur hara nitrogen pada tanaman ini dengan keadaan kurang atau defisiensi berupa pupuk kalium, juga peran atau fungsi dari pupuk juga menurun. Tetapi ketika ketiganya kita berikan ke tanaman ini dalam jumlah yang cukup dan seimbang, itulah yang membuat tanaman ini akan berproduksi secara maksimal. Buah yang terbentuk akan menjadi lebih besar, jumlah bijinya akan lebih banyak. Karena begini, peran dedaunan ini berfungsinya adalah melakukan fotosintesis. Fotosintesis itu adalah penangkapan energi matahari. Energi matahari itu ditangkap oleh tanaman ini, kemudian energi itu dipergunakan untuk perkembangan metabolisme dan sebagainya. Tanaman kelapa sawit ini lalu unsur fosfor fungsinya memperbanyak biji. Nah, kalau proses fotosintesis berjalan sempurna, jumlahnya banyak, tetap unsur kalium kurang, otomatis produksinya akan rendah. Karena yang saya katakan tadi, fungsi utama dari fosfat itu menimbulkan calon-calon biji. Tetapi calon biji banyak, tetapi pengisian biji itu tidak maksimal, juga produksinya juga akan rendah. Jadi siapa yang bertanggung jawab adalah pengisian biji tanaman kelapa sawit, itu adalah unsur kalium dan bentuk pupuk. Bentuk pupuk inilah pupuk KCl. Boleh seperti ini atau pupuk MOP. Nah, ini pupuk ini yang saya tunjukkan kebetulan baru dari pabrikan tertentu. Tapi pada dasarnya para sahabat tani bisa menggunakan pupuk lain di luar ini, nggak masalah. Yang penting unsur haranya itu nitrogen, kemudian fosfat, dan terakhir itu kalium adalah untuk unsur hara makro primer. Selanjutnya pupuk yang berperan dalam bentuk unsur hara makro sekunder itu adalah pupuk kisrit. Pupuk kisrit ini kandungan utamanya adalah magnesium. Magnesium itu berperan untuk membentuk klorofil dedaunan. Klorofil itu adalah zat yang dapat menangkap energi dari matahari, memacu proses fotosintesis, dan secara tidak langsung dia akan meningkatkan kadar lemak yang ada di buah tanaman kelapa sawit. Kalau kadar minyak yang cukup, pengisian yang sempurna, otomatis bobot buah akan menjadi berat dan ukuran buah akan lebih besar. Nah, yang berikutnya pupuk yang gak kalah penting adalah pupuk borat. Pupuk
pupuk borat ini kandungan utamanya adalah unsur boron, berperan membentuk biji sama seperti tadi yang saya katakan. Fosfat dia bersinergis untuk saling menguatkan. Ketika tanaman melakukan proses metabolisme, menentukan zat-zat pembentuk buah atau zat yang akan memperbesar batang. Dan ketika proses pembentukan percabangan dedaunan itu akan menjadi sempurna. Selanjutnya ada pupuk lagi, unsur hara mikro yang dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit. Itu adalah pupuk koper sulfat. Apa itu pupuk koper sulfat? Adalah pupuk mikro yang mengandung unsur hara utama Cu atau tembaga, dan S atau sulfat berperan pupuk. Koper sulfat ini meningkatkan pembentukan klorofil. Tentunya dia akan bersinergis dengan pupuk nitrit untuk membentuk hijau daun. Selanjutnya tanaman ini hijau daunnya akan lebih sempurna. Nah, itulah tadi beberapa jenis pupuk yang berfungsi dan berperan dalam pembesaran buah tanaman kelapa sawit. Ya, apabila video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, komen, subscribe, dan dibagikan ke sahabat planter kelapa sawit yang lainnya. Oke sahabat tani, terima kasih sudah melihat video channel ini sampai selesai. Demikian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.